Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu a'lam. Hadirin jamaah mukhlisin alamuddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangsungkan satu kegiatan penting dalam sejarah Islam, yaitu memperingati tahun baru Hijriah. Yang tahun baru Hijriah itu ditetapkan oleh para sahabat, itu dimulai dari tanggal 1 Muharram. Jadi ketentuan tahun baru Hijriah itu bukan dari Al-Quran dan bukan juga dari Rasul, tapi hasil ijtihad para sahabat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya yang suci dan pada seluruh sahabatnya yang setia dan pada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Dan mudah-mudahan salawat dan salam itu juga terus mengalir kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi sudah disampaikan pengantar berkenaan dengan apakah besok itu tanggal 1 Muharram atau bukan. Kalau berdasarkan kalender yang ada, itu memang jatuhnya tanggal 1 Muharram itu besok pada tanggal 30 Juni. Yang kedua, kalau berpatokan pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai pelaksanaan sholat Idul Adha, jatuhnya hari raya Idul Adha kemarin itu berarti kita mengikuti fatwa Muhammadiyah. Sebab fatwa Kementerian Agama, keputusan Kementerian Agama tanggal 10 Zulhijjah itu di hari Ahad. Kalau mengikuti keputusan Kementerian Agama hari Ahad, mestinya tanggal 1 Muharram itu bukan besok, tetapi hari Ahad, lusa. Tapi kita tidak mempersoalkan itu. Sebut saja apakah kemudian umpama besok itu betul tanggal 1 Muharram, berarti tepat kita melaksanakan kegiatan untuk menyambut tahun baru Hijriah pada malam hari ini. Tapi bila kemudian lusa umpama tanggal 1 Muharram itu, anggap saja ini adalah kegiatan menyongsong datangnya 1 Muharram. Jadi persoalannya bukan pada persoalan tanggalnya, Ibu dan Bapak sekalian, tetapi bahwa peringatan-peringatan hari besar Islam itu dijadikan sebagai satu momentum untuk kita thalabul ilmi, untuk syiar Islam, dan seterusnya. Nah, momentum itu sebetulnya yang paling penting, bukan pada persoalan tanggalnya. Hadirin rahimakumullah. Saya dari sore itu WA-an itu dengan ketua DKM.
berkenaan dengan jadwal. Konon berita yang saya peroleh informasinya bahwa pada malam hari ini ada 2 kegiatan yang juga melibatkan saya. Yaitu pengajian di sini, kemudian juga ada kegiatan pertandingan Pak RW ya. Saya tidak tahu ada perubahan, makanya rada saya sampaikan itu ADKM, tapi kalau sampai jam 8 mungkin masih bisa kayak gitu. Sebab jadwal semula yang saya tahu habis Isya itu ada bela negara. Ada pertandingan tenis meja di KRW-an, saya utusan negara RT 05 gitu. Jadi bela negara. Ternyata katanya diundur di besok malam, di malam Ahad. Nah, karena memang jadwal sudah terlanjur diubah, ya kita jalani saja. Orang kadang aneh melihat saya karena memang apa ya? Kalau saya sebut saya bukan santri asli. Saya adalah santri koboi dan saya adalah ustaz koboi. Nah, yang asli itu Ustaz Dede, Ustaz Yanyan, Ustaz Naseh. Itu yang asli murni itu santri dan mereka adalah ustaz asli. Saya mestinya ustaz koboi jadi kabula kabale di Masjid Hayu, di luar Masjid Hayu gitu. Ngaji hayu, olahraga hayu, seni hayu. Karena kalau sini hanya sekedar penggemar, pengagum. Tapi kalau suruh nyanyi nggak bisa. Gitu. Bidang olahraga apapun saya suka. Sepak bola oke, tapi sekarang udah nggak kuat, serengkot. Badminton juga siap, tapi sekarang juga sama. Seiring dengan usia, habis badminton tuur, jadi terasa nyeri. Sekarang mulai lagi tenis meja yang sudah ditinggalkan sekian lama, mulai lagi tenis meja. Bahkan Hatta gapleh sekalipun oke lawan dengan saya, dan kemarin juga utusan gapleh dari RT 05. Ini kadang orang yang melihat ini aneh, Ustaz apaan ini? Gitu. Engkau Ustaz, tapi resep gapleh. Nah, kalau ada Ustaz yang penceramah yang mengkritik gapleh, pernah saya sampaikan, saya tidak usah mengkritik gapleh. Tahu nggak sejarah berdirinya masjid ini gara-gara gapleh? Betul, betul. Dulu masjid itu yang ada di tengah Darussalam. Jika kita pindah ke sini, di Darussalam yang ada, dan itu juga kecil kan, karena memang itu dibangun oleh developer, masih sangat kecil. Sementara jamaah akan terus bertambah. Nah, belum lagi jaraknya dari sini cukup jauh. Akhirnya bari gapleh kita ngobrol, ini kan, bari gapleh kita ngobrol. Sepertinya bagus kalau kita mendirikan masjid di sini, seiring dengan bertambahnya jamaah yang tidak tertampung dengan Darussalam. Nah, kemudian yang kedua dari sisi jarak juga sudah cukup jauh. Nah, oke setuju. Jadi yang mendirikan masjid ini awal gagasannya itulah dari tukang gapleh. Orang punya pandangan yang dia itu karena itu kartu itu jadi media untuk judi. Lalu orang berpandangan negatif kalau main gapleh itu tukang judi. Enggak juga. Persoalan media, persoalan alat itu tidak jadi soal. Judi itu bukan pada persoalan alat apa yang dia gunakan untuk judi, tapi judi adalah persoalan mental. Ari mental judi mah azan wae. Dijudikeun teh azan teh. Sok teh tarucingan kayak lohor saha anu azan. Gitu. Jadi persoalannya bukan pada persoalan alat, tapi pada persoalan mental. Orang apapun bisa dijadikan sebagai media judi. Mobil lewat pun sing sabaraha tungtungna, ganjil genap, gitu. Sok sabaraha 100-an, 50-an, gitu. Jadi ibu dan bapak sekalian, karena saya santri koboi, maka jangan aneh kalau kemudian juga bahwa melihat tampilan saya juga tampilan koboi. Biasanya santri koboi itu tidak begitu senang dengan simbol-simbol yang sifatnya atributif.
Namanya koboi. Dan biasanya gaulnya tidak hanya di masjid, tapi gaul dengan orang-orang di luar. Bahkan tanda petik orang yang tidak pernah ke masjid, tidak senang dengan masjid, belum suka sholat, atau disebut dengan istilah preman. Saya lebih suka dan mendekati orang kayak begitu. Kalau saya terlalu mengutamakan atribut dan simbol, umpama menghadapi orang yang kayak begitu, tak sana naon dia sudah kopiah, lalu kemudian disorban, kita belum datang, mereka sudah kabur duluan. Sieun ningali sorban jeung kopiah. Gitu. Karena saya sampaikan dulu dengan ustaz yang ada di sini, maka urusan jamaah yang sudah suka ke masjid, senang ke masjid, itu urusan ustaz yang lain. Nah, sementara yang belum suka dengan ke masjid, itu bagian saya di antaranya. Nah, kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Jadi jarang loh langka ustaz kayak gitu, ustaz koboi gitu. Langka. Di sini juga hanya satu. Dan kita siap untuk masuk di ranah manapun, untuk membantu apapun. Jadi seperti pembantu umum. Pembantu umum. Karenanya saya lebih pantas jadi anggota Banser. Bantuan serbaguna. Kayak gitu kadir boleh. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, kita ngajinya santai aja lah, bisa terlalu serius. Momentum ini adalah momentum dalam kerangka untuk menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 ya kalau nggak salah. 1444 Hijriah. Kalau ada waktunya kita juga nanti akan bicarakan terkait dengan posisi 1444 itu dalam sebuah ramalan para sahabat dan termasuk juga isyarat dari Rasulullah SAW berkenaan dengan hari kiamat. Dalam ceramah 1 Muharram menghadapi tahun Hijriah itu biasanya ayat yang paling laku, ayat yang paling laris digunakan dibaca itu adalah surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18 yang tadi dibacakan oleh Pak Ustaz Yanyan pada saat imaman dan muqaddimah di awal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah engkau memperhatikan nafsun, setiap orang hendaklah memperhatikan, setiap jiwa hendaklah memperhatikan ma qaddamat, apa-apa yang telah dia lalui, apa-apa yang telah dia lakukan pada masa kemarin, masa lalu. Apa yang telah dilakukan pada masa silam yang telah lewat. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, lagi-lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha awas bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalau kita kemudian tidak bisa mengintrospeksi diri untuk meneliti, menghitung-hitung, mengkalkulasi apa yang telah kita lakukan pada masa lalu, kebaikan atau kemudian keburukan yang paling utama, kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan yang telah kita lakukan pada masa lalu, maka ketahuilah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai sebab Dia maha teliti dan maha mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh manusia, dan ada catatannya. Yang kita kenal dari sejak kecil lagi ibtidaiyah, yang siap mencatat itu adalah dua malaikat yang ada di kanan dan kiri kita, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib ya siap untuk mencatat amal kebaikan kita, dan kemudian atid juga siap untuk mencatat amal keburukan kita. Dan nanti di akhirat kelak nanti akan dibuka kitab itu dan diberikan kepada setiap orang
untuk dibaca. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Tidak mesti Tuhan yang harus menghitung, bahkan kata Allah kamu sendiri bisa menghitung. Cukup dirimu sendiri, binafsikal yauma, pada hari ini 'alaika hasiba, untuk memperhitungkan apa yang pernah Anda lakukan. Ada 2 kitab di hadapan kita. Pertama adalah catatan kebaikan kita, dan yang kedua adalah catatan keburukan kita. Bahkan kata Wahiduddin Khan, itu bukan hanya tulisan catatan yang akan kita baca, tetapi juga kita nanti akan melihat gambar video terhadap apa yang pernah kita lakukan, apakah itu kebaikan ataupun juga keburukan. Dasarnya Wahiduddin Khan itu ketika dia menafsirkan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau tidak salah sudah ada zalzalah. Ya. Zalzalah Al-Qari'ah. Zalzalah ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan satu kebaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah. Dulu di kampung itu maknanya zarrah itu biji sawi. karena ustadznya tidak kenal atom. Jadi sebutnya sebesar biji sawi. Anak sekarang nggak tahu biji sawi kayak gimana besarnya. Anak-anak dulu yang tahu biji sawi itu kecil sekali. Sebesar biji sawi, yaroh, kelak dia akan melihatnya. Yaroh itu secara lahiriah maknanya adalah melihat. Maknanya adalah melihat. Ra'aitu Muhammadan fisyari'. Saya melihat Muhammad di jalan raya. Melihat itu dengan mata kepala. Kata Wahiduddin Khan, karena kalimat ayat ini adalah menggunakan kata yarahu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi pun maka dia akan melihatnya. Demikian juga kalau dia melakukan keburukan sebesar biji sawi pun juga dia akan melihatnya. Jadi kata Wahiduddin Khan, selain dari Iqra kitabaka, membaca kitab dalam bentuk tulisan yang dibaca tulisan. Kalau yarohu, kalau melihat itu dalam bentuk objek gambar, benda. Jadi selain baca buku, baca tulisan, kemudian juga melihat gambar, Pak. Kata Wahiduddin Khan. Ada tulisannya hari Senin jam 9.00 pernah melakukan curi permen, umpama curi permen yang sederhana aja lah, curi permen, namun di lembur mas curi mangga atau jambu. Ayat catatan nak. Lalu lihat gambarnya ada. Lalu curi jambu ke terekel kemarin dapat jambu dulu. Kelihatan gambarnya. Kata Wahiduddin Khan. Jadi selain ada kita membaca tulisan, lalu diakurkan dengan gambar. Bisi orang tidak percaya, bisi malaikat salah nulis. Benar itu darah rasa Anda tidak melakukan ini. Tapi kalau kemudian ditambah dengan gambar, orang tidak bisa lagi mengingkari. Oh benar bisa ayat gambar nata. Ayat video nak, istilah ayat nama video klip. Kata Wahiduddin Khan, yang menjadi dasar kenapa orang bisa melihat ada gambar, logika dia untuk mengatakan bahwa nanti juga akan ada gambar, sebab setiap apa yang kita lakukan di alam ini, setiap yang kita lakukan pada saat hidup sekarang ini, itu direkam oleh kamera raksasa alam. Jadi alam ini punya kamera besar, kamera raksasa. Jadi direkam, gitu, dipotret.
Sekarang kan usum di jalan-jalan raya itu, di bundaran itu kan ada CCTV, ada rekaman yang lewat seret dipoto. Foto-foto yang dimanfaatkan hari ini, foto-foto yang ada hari ini sesungguhnya memanfaatkan gelombang elektromagnetik alam. Tapi kalau tidak, itu tidak akan bisa dia memproyeksikan gambar, nggak bisa menangkap gambar, karena ada gelombang elektromagnetik alam. Dan gelombang elektromagnetik alam itulah yang merekam, mempotret seluruh perilaku orang pada saat dia hidup di dunia. Jadi logis kalau kemudian nanti kita tidak hanya sekadar baca tulisan, tetapi juga nanti akan ada gambarnya, ada videonya nanti itu. Itu sebabnya Allah menyebutkan innallaha khabirum bima ta'malun. Maha teliti, maha mengawasi, dan tidak ada satupun yang bisa terlewat dari apa yang kita lakukan. Sebab sudah ada 2 catatan, kemudian juga ditambah plus itu dengan bukti fisik. Jadi kalau begitu pertanyaannya, masihkah kita mau bersandiwara dengan Tuhan? Masihkah kita mau bersandiwara dengan alam? Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ayat ini sangat populer. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu sebabnya pada malam hari ini kita mencoba untuk merefleksi diri, mengkalkulasi diri, introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk kita menghadapi masa yang akan datang. Ini dianggap sebagai momen pergantian tahun. Dan momen pergantian tahun itu biasanya orang ada resolusi tertentu kan, untuk menghadapi hari depan itu mau seperti apa. Dengan tentu saja mendasarkan kepada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Lalu apa makna hijrah itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa hijrah itu katanya ada 2 bagian. Ada 2 makna. Yang pertama disebut dengan hijratul jismi, yaitu hijrah secara fisik. Dan itulah dalam sejarah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat kaum mukminin dulu itu, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari Makkah ke Madinah. Peralihan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan? Min makanil wahid ila makanil akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu makna hijrah secara jisim, hijrah secara fisik. Yang kedua, makna yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hijratul qalbi, yaitu hijrah kolbu. Ini yang hakiki, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, hijrah yang tadinya jelek menjadi baik, hijrah yang tadinya bergelimang dengan maksiat menjadi penuh dengan taat dan kebaikan, yang tadinya salah menjadi soleh. Itu ini disebut dengan hijratul qalbi. Pertanyaannya, masihkah bisa kita melakukan hijrah secara fisik? Sebetulnya bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja. Kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, kalau kemudian tidak memungkinkan kita untuk bisa menjadi lebih bagus di tempat itu, tidak ada salahnya kita hijrah secara fisik. Kan kebanyakan kita adalah minal muhajirin, di lemburnya masing-masing, ya kan? Katanya minal muhajirin kita semua ini.
Aya nu ti Garut, aya nu Tasik, aya nu Ciamis, aya nu ti Banjar gitu kan. Aya ti Sumedang, aya ti Subang, aya ti Sukabumi, aya ti Bogor, aya ti Jakarta, aya ti Sumatera. Lalu hijrah ke sini, aya nu di Aceh tuh, pangujungna. Gitu. Artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hijratul jismi. Hijrah secara fisik. Tapi yang hakiki adalah hijrah substantif, yaitu hijratul qalbi. Hijrah maknawi. Itu berpindahnya kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dari salah ke soleh. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yang tadinya suka berbohong, hijrah, pindah jadi orang yang jujur. Yang tadinya orangnya koret, bakhil, hijrah, pindah menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya orangnya suka julid, hasud, dengki, iri ke orang lain, hijrah, pindah. Menjadi orang yang selalu husnuzon, berbaik sangka. Yang tadinya orang suka menghambat kemajuan orang lain, sekarang buka Al-Fatah. Karenanya sifat Al-Fatah itu bukan hanya untuk Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menyerap sifat Al-Fatahnya Allah itu untuk kemudian menjadi bagian dari sifat kita, untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau Tuhan saja Maha Pembuka, kenapa kita tidak mengikuti dan meniru dari sifat Allah Maha Pembuka? Berikan kesempatan, ruang dan peluang bagi orang lain untuk maju dan menjadi lebih baik. Kadang kan orang hawak, gitu kan? Hayang kusorangan. Ada orang yang ingin maju, sikut temenan sia. Saya kudu pangharepna. Berarti dia tidak bisa menyerap sifat Al-Fatahnya Tuhan menjadi bagian dari sifat dirinya, sehingga dia juga memiliki sifat keterbukaan dan memberi ruang dan peluang bagi orang lain untuk menjadi maju, menjadi lebih baik. Tidak enak maju sendiri itu, gak enak. Oh batur, yang ada banyak musuh. Tapi kalau kita maju bersama-sama, maka kekuatan akan terbangun. Dan kita tidak capek. Ya kan? Kita tidak capek. Ada pekerjaan, satu pekerjaan, ayo raryawan babarengan kita kerjakan. Mudah, selesai, ringan. Tapi kalau dilakukan sendiri, berat. Yang ringan saja menjadi berat, apalagi yang berat. Karena hayang sorangan, nulain keprok itu kan. Kau kuas ya. Kan gak enak gitu deh. Hadir rahimakumullah. Kita seringkali lupa bahwa sesungguhnya dari setiap ibadah yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah untuk manusia, untuk kaum mukminin itu ada dua dimensi. Ibadah yang kita lakukan itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi religiusitas, dimensi ritual. Kalau meminjam istilah Nurholis Majid, dimensi yang pertama adalah dimensi religiusitas. Keagamaan murni yang disebut dengan ibadah mahdoh, yang itu hubungannya langsung pada Tuhan sebagai bentuk ketaatan, ta'abbud kepada Allah, pada Tuhan. Itu dimensi religiusitas. Tapi dimensi yang kedua, kata beliau, adalah dimensi instrumental. Di mana dimensi instrumental itu bahwa sikap religiusitas kita kepada Tuhan, aspek ritual kita kepada Tuhan itu harus terejawantahkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia dan pada seluruh makhluk Tuhan.
tepati sah keimanannya kalau dia hanya sekadar mengejar aspek ritual, sementara yang aspek instrumentalnya dia tinggalkan. Jadi lamun ibarat mah karak menang sabelah. Bapak ibu mau ada yang ngasih sepatu sabelah. Bukan enak malah karibet pakai lagi jingjet. Luhur sabelah, pendek sabelah, jalan lagi tidak akan seimbang. Atau nanggungan sabelah bebannya. Boh di tukang, boh diharap. Apa yang terjadi? Repot. Bawanya terasa berat dan jalan tidak akan seimbang. Bapak retot gitu dah. Tidak akan seimbang. Harus ada imbang. Ketauhidan orang kepada Tuhan itu harus dilihat dan terejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sesama makhluk Tuhan. Kalau dia sudah jahat terhadap orang lain, terhadap makhluk Tuhan, terhadap manusia, terhadap saudaranya yang mukmin, berarti aspek tauhidnya masih sangat lemah, bahkan bisa jadi tidak ada. Wah, saya kan percaya Tuhan. Percaya bukan sekadar pengakuan. Iman itu bukan sekadar pengakuan, kata Imam Ali. Al-imanu laisa bitamanna. Iman itu bukan sekadar angan-angan. Bukan sekadar hanya ada dalam hati. Tetapi tasdiqun bil qalbi, kata para ulama. Wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Yang disebut dengan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini, mempercayai dalam hati, lalu kemudian dinyatakan secara verbal dalam bentuk kata-kata, secara lisan. Saya iman pada Allah, saya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat Allah dan seterusnya. Kemudian terejawantahkan dalam bentuk amalun bil arkan, perilaku anggota badan. Kalau hanya sekadar yakin tapi kemudian tidak terejawantahkan dalam bentuk lisan dan apalagi kemudian perbuatan, maka berarti imannya belum sempurna. Atau bisa jadi ketika tiga itu menjadi rukun dari iman. Jika ketiga itu menjadi rukun iman, tasdiqun bil qalbi, lalu iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan, salah satunya menjadi hilang, maka berarti tidak sah imannya. Jika tiga-tiganya itu menjadi rukun, seperti umpama rukun sholat, takbiratul ihram, baca Fatihah, lalu ruku, sujud dan seterusnya. Bila salah satu dari rukun itu hilang, tidak kita kerjakan, meskipun yang lain kita kerjakan tapi satu rukun tidak ruku, maka menjadi tidak sah, bubar ke sholat. Tidak sah. Jika sekali lagi bahwa tiga itu menjadi rukun, meski memang kalau Imam Asy'ari, katanya pokok dari iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarum bil lisan, amalun bil arkan, itu sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Tetapi ulama yang lain, alirannya lain mengatakan, terutama Mu'tazilah itu menyebut bahkan menambah dia satu lagi, ada 4. Jadi selain tasdiqun bil qalbi, lalu kemudian iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan, yang keempatnya adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Sebab keyakinan itu akan menjadi kuat, iman itu akan menjadi kuat, orang menjadi yakin dan orang menjadi percaya diri untuk menyampaikan apa yang dia yakini itu, dan tidak malu-malu untuk mempraktekkan apa yang dia yakini itu karena memang didukung oleh pengetahuannya. Dan itu rukun. Jika salah satunya hilang, maka imannya menjadi tidak sempurna. Jadi definisi iman kita hari ini yang kita gunakan sebetulnya definisi yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Al-imanu tasdiqun bil qalbi
wa iqrarum bil lisan wa alum bil arkan, meskipun agak kurang satu lagi, itu ditambah dengan al-ma'rifah, pengetahuan. Orang harus mengerti tentang apa yang dia imani itu. Dia harus tahu siapa yang dia sembah. Sebab kata Imam Al-Ghazali bahwa dalam persoalan tauhid orang tidak boleh taklid. Dalam persoalan tauhid orang tidak boleh taklid. Nggak boleh ikut-ikutan. Persoalan tauhid itu adalah wajib ain. Kata Imam Al-Ghazali. Pengetahuannya harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Agar jelas siapa Tuhannya yang dia yakini, dan ketika dia beribadah jelas siapa yang dia sembah. Jadi nggak bisa. Tuhan ada siapa? Aku marah menawel. Rete nyembah siapa? Nurutan batur gitu. Nggak bisa begitu. Kata Imam Al-Ghazali haram orang untuk taklid dalam persoalan tauhid. Kalau dalam persoalan hukum boleh. Bahkan bagi orang-orang awam, ulama tertentu menyebutkan kalau persoalan hukum itu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk ijtihad sendiri, wajib bagi dia untuk taklid pada orang yang memiliki kemampuan ijtihad. Kalau dalam bidang hukum. Tapi kalau dalam bidang tauhid, orang tidak boleh taklid. Hadirin rahimakumullah. Mulai berat, cahina panas deh. Bisa diwudu. Inilah makna dari tahun baru Hijriah itu. Makna dari hijrah itu. Ini yang makna yang hakiki, yang substantif dari makna hijriyah, makna hijrah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antara imam yang lain menyebutkan juga membagi dua. Hijrah itu ada dua. Katanya pertama adalah hijrah wilayah. Pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi yang disebut dengan istilah Ibnu Qayyim tadi adalah hijrah jisim, hijrah fisik, yaitu hijrah wilayah, kata ulama yang lain. Yang kedua adalah hijratul ismi wal udwan, itu hijrah berpindah dari suka bikin dosa dan permusuhan. Hijrah orang yang suka bikin dosa, maksiat, melakukan keburukan, hijrah, pindah, tinggalkan itu. Pindah menuju pada kebaikan, kebenaran, ketaatan. Yang kedua, maknanya kedua adalah wal udwan. Pindah dari bermusuhan kepada perdamaian, saling menjegal, berpindah menjadi saling membantu. Yang tadinya lawan, hijrah pindah jadikan dia sebagai kawan. Wal udwan. Permusuhan itu tidak hanya permusuhan dalam bentuk fisik. Yang paling bahaya itu adalah permusuhan dalam bentuk kolbu, perasaan. Ada rasa dendam, ada rasa benci, rasa tidak suka pada orang lain. Kalau sudah tertanam rasa tidak suka benci pada orang, akan selalu apa yang keluar dari dirinya akan selalu kita anggap salah dan itu buruk. Dan ada upaya untuk kemudian membantah, bahkan melawan. Yang terjadi adalah permusuhan. Hadirin rahimakumullah, inilah makna pokok dari hikmah tahun baru Hijriah itu, peralihan tahun ke tahun. Kita dalam hitungan
dalam hitungan tahun Hijriah kita lebih tua ketimbang menggunakan hitungan Masehi, Pak RW. Kita lebih tua. Sebab dalam hitungan sekitar kisaran berapa ya? Apa 30 tahun Masehi itu sudah 1 tahun tambahan untuk yang tahun Hijriah. Sebab tahun Hijriah itu hanya kisaran 2930. Tapi kalau Masehi itu ada yang 28 kalau Februari, lalu kemudian 30 dan 31. 30, 31. 31 itu nggak tahu berapa, 5 bulan atau kemudian 6 bulan. Yang 31 itu. Pokoknya gini, 1 tahun Masehi itu lebih lambat 11 hari dibandingkan dengan tahun Hijriah. Artinya tahun Hijriah lebih cepat 11 hari ketimbang tahun Masehi. Setiap tahun. Tinggal hitung 11 hari, 1 tahun, kita hidup sudah berapa tahun? 50 tahun kali 11. Berarti sudah 550. 555 itu berarti kan sudah 1 tahun lebih. Coba 1 tahun itu 365 untuk Masehi. Hadirin rahimakumullah, terakhir ketika peralihan dari tahun ke tahun, sesungguhnya bukan kemudian berarti bahwa kita semakin panjang usia. Hakikatnya bukan semakin panjang usia kita, tetapi hakikatnya usia kita semakin pendek. 55 tahun, kalau 55 tahun itu yang sudah kita lalui. Kita tidak tahu jatah usia kita berapa. Jika jatah usia kita sama seperti Rasul 63 tahun, berarti siap-siap 13 tahun lagi. Kalau 50, kalau 55 berarti siap-siap 8 tahun lagi. Kalau menjelang 60 atau kemudian sudah 60 hari ini, tak 3 tahun deui tah kontrak hidup kita tinggal 3 tahun lagi. Jika ke 62 hari ini, nah tahun hareup. Jawab kata Rasul, umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 dan lebih dari itu hanya langka, hanya sedikit sekali yang lebih dari itu kata Rasul. Pak RW kita udah siap-siap Pak RW. Insya Allah 58 Pak RW, sudah di 58, akhir 57 sekarang. Berarti tinggal sekitar 7 tahun, 8 tahun lagi Pak RW. Kalau sampai 65, tapi kalau 63 kisaran 5 tahun dan 6 tahun lagi. Jadi saya siap teh ayeuna. Bisi ngabongohan, da malaikat maut mah teu bebeja heula. Malaikat maut datang itu tidak pernah ngirim WA dulu. San, siap-siap ya, saya mau datang enggak. Dia datang tiba-tiba. Dan orang mati tidak hanya disebabkan oleh sakit. Jangan dianggap bahwa orang sakit pasti mati dan yang masih segar bugar tidak akan mati. Hadirin rahimakumullah, kena sampai Isya. Sekarang sudah waktunya Isya. Itu yang bisa disampaikan. Tentu saja ini adalah bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Belum khususnya adalah saya sebagai introspeksi diri. Untuk secara berkelanjutan untuk kemudian perbaiki hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan sekali lagi kita semakin berganti tahun kita menjadi semakin baik, karena semakin bertambah masa hidup kita. Jadi bukan usia ya, semakin bertambah masa hidup kita menjadi semakin soleh, menjadi semakin baik, semakin bijak dan seterusnya, lebih banyak memberikan manfaat bagi lingkungan kita, bagi orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari pribadi. Tidak ada kata lain kecuali ucapan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi